Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Khalil Musyafa dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang chemoprevention agent anti-angiogenesis. Saya akan menjelaskan materi melalui PPT berikut ini. Materi yang akan saya sampaikan berjudul Chemoprevention Agent Anti-Angiogenesis. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Devi Ika Kurnianing Tias, MSc APT, selaku dosen farmakologi Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Adapun yang akan saya bahas pada materi kali ini antara lain yang pertama yaitu pengertian chemoprevention, yang kedua yaitu pengertian anti-angiogenesis, selanjutnya yaitu obat anti-angiogenesis, yang keempat macam-macam chemoprevention, dan yang kelima yaitu pengertian agen chemopreventif. Yang pertama yaitu chemoprevention. Chemoprevention adalah penggunaan obat, vitamin atau suplemen untuk menghentikan kanker. Ini paling sering digunakan untuk orang yang memiliki resiko tinggi terkena kanker. Mereka mungkin memiliki riwayat keluarga yang kuat, membawa gen abnormal, atau juga memiliki riwayat kesehatan pribadi yang membuat risiko mereka menjadi lebih tinggi. Adapun konsep chemoprevention sendiri adalah untuk mengontrol kanker dengan cara memperlambat dan mencegah perkembangan kanker. Salah satu cara chemopreventif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan antioksidan. Ada beberapa antioksidan yang bisa dipakai, di antaranya retinoid, kalsium, dan vitamin D. Perkembangan kanker terdiri dari banyak proses, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Apabila sel kanker berhasil melewati 3 tahap tersebut, maka dapat terjadi metastatis. Karena sebagian besar kanker yang sudah mengalami metastatis ini tidak dapat disembuhkan, maka usaha yang paling efektif untuk pencegahan kanker adalah dengan cara memblok atau menghentikan jalur ketiga proses di atas. Hal ini disebut dengan chemoprevention. Chemoprevention dapat digunakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer dapat menggunakan obat, vitamin, atau suplemen untuk mencegah kanker pada orang yang sehat. Jadi, metode ini digunakan untuk orang-orang yang sehat yang ingin mencegah agar tidak terkena kanker. Selanjutnya, yaitu pencegahan sekunder. Caranya sama, menggunakan obat, vitamin, atau suplemen, tetapi ini hanya digunakan untuk mencegah daerah prakanker agar tidak menjadi kanker. Jadi ini digunakan untuk orang-orang yang hampir terkena kanker agar tidak menjadi kanker. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier menggunakan obat, vitamin, atau suplemen pada orang yang sudah menderita kanker untuk mencegah terkena kanker yang lain. Jadi pencegahan tersier ini digunakan untuk orang-orang yang telah menderita kanker agar tidak terkena kanker yang lainnya. Selanjutnya yaitu anti-angiogenesis. Angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan juga merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Pengobatan kanker dengan konsep ini tidak langsung menyerang sel kanker, tetapi menyasar pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, melalui cara ini, tumor tidak dapat berkembang, bahkan mengecil jika pasokan darah dihentikan. Anti-angiogenesis termasuk golongan terapi target, atau biasa disebut juga dengan target terapi, yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan tumor membentuk pembuluh darah baru.
Tanpa adanya pembuluh darah baru yang masuk nutrisi dan oksigen, maka tumor tidak dapat tumbuh. Obat anti-angiogenesis. Obat anti-angiogenesis bevacizumab pertama kali disetujui oleh FDA pada tahun 2004. Hingga kini, obat ini merupakan obat biologi yang paling banyak digunakan untuk mengobati lebih dari 1,5 juta pasien di dunia dan telah mendapatkan persetujuan FDA untuk 7 jenis kanker, diantaranya yaitu kanker payudara, kolorektal, paru, ginjal, otak, dan ovarium. Di Indonesia sendiri, terapi anti-angiogenesis yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk indikasi kanker kolorektal, payudara tipe tertentu, paru, dan ovarium. Saat ini telah ada 14 terapi berbasis anti-angiogenesis yang disetujui secara global. Di antaranya yaitu bevacizumab, sorafenib, sunitinib, pazopanib, regorafenib, cabozantinib, vandetanib, dan everolimus. Selanjutnya yaitu agen kemopreventif. Agen kemopreventif adalah bahan kimia atau zat yang memiliki sifat anti kanker untuk menghambat karsinogenesis, baik dengan memblokir kerusakan DNA pada tahap inisiasi atau dengan menangkap atau membalikan proses pada tahap promosi dan perkembangan. Agen kemopreventif yang efisien dapat menghambat tahap awal karsinogenesis dan membasmi sel-sel praligna di depan keganasannya. Sebagian besar senyawa yang digunakan dalam penelitian kemoprevensi kanker adalah fitokimia alami yang ada dalam makanan. Awalnya, agen kemoprevensi ditunjukkan untuk pengembangan tumor di awal karsinogenesis sebelum terjadi invasi dan metafisis. Namun, dalam perkembangan, agen kemoprevensi dapat digunakan sebagai agen komplementer untuk meningkatkan efikasi agen kemoterapi. Pendekatan kokemoterapi ini dapat meningkatkan kemanjuran obat kemoterapi, serta memungkinkan penggunaan dosis yang lebih rendah dari agen kemoterapi, sehingga akan menurunkan toksitas pada jaringan normal. Kemoprevensi kanker yang menggunakan senyawa alami atau sintetis untuk mencegah atau menekan perkembangan kanker adalah area penyelidikan aktif. Banyak senyawa yang termasuk kelas kimia beragam telah diidentifikasi sebagai agen kemopreventif potensial, termasuk vitamin dan mineral, fitokimia yang terjadi secara alami dan senyawa sintetis. Memahami mekanisme molekuler kemoprevensi kanker tidak hanya penting untuk aplikasi yang aman dari senyawa ini dalam populasi pasien yang berisiko tinggi untuk kanker, tetapi juga memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut dari regimen pengobatan baru untuk pasien kanker. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi kali ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.